Halo, selamat datang lagi di sesi deep dive kita. Hari ini kita punya dokumen yang menarik banget nih dari Anda tentang kerangka kerja pendidikan anak usia dini ya. Namanya 5 pilar PEACE. Kalau saya lihat sekilas, ini ada 5 pilar yang saling nyambung. Project-based exploration, terus emotional intelligence and empathy, adaptive STEAM and literacy, critical thinking and character, sama ecosystem and empowerment. Lengkap ya? Nah, misi kita hari ini seperti biasa kita coba bedah bareng-bareng ke 5 pilar ini. Kita lihat gimana cara kerjanya, apa yang bikin dia unik, berdasarkan materi yang Anda siapkan. Oke, siap ya? Mari kita mulai. Siap. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, PB, Project Based Exploration. Nah, yang fundamental di sini, dan ini penting dari sumbernya, inspirasinya itu dari Reggio Emilia. Ini bukan sekedar metode, tapi lebih ke, perubahan cara pandang gitu. Jadi anak itu dilihat sebagai individu yang kompeten. Dia aktif membangun pengetahuannya sendiri. Akibatnya, kurikulumnya jadi emergent. Maksudnya, muncul gitu aja dari rasa ingin tahu si anak. Wah, itu mengubah peran guru banget dong ya. Dari materi Anda, kelihatannya guru jadi fasilitator ya. Kayak teman belajar gitu, yang mancing pemikiran, bukan yang ngasih jawaban terus. Dokumennya juga nyebut soal kerja kelompok kecil ya, untuk proyek jangka panjang. Terus, gimana kerangka ini bisa mastiin pembelajarannya tetap mendalam, kalau arahnya sangat tergantung minat anak? Ada kekhawatiran nggak sih soal itu? Pertanyaan bagus itu. Nah, sumbernya bilang, peran fasilitator itu krusial di sini. Tugasnya ya mendokumentasikan proses belajar anak, terus ngasih pertanyaan-pertanyaan yang bikin eksplorasinya lebih dalam. Jadi tujuan belajar tetap bisa tercapai, tapi caranya organik. Ini nyambung nih ke pilar kedua, E, Emotional Intelligence and Empathy. Sumber Anda menempatkan ini sebagai jantungnya kerangka kerja ini. Ini tentang Socio-Emotional Learning, atau SLE. Oh, SL ya. Dan kelihatannya implementasinya itu nyatu ya dalam kegiatan sehari-hari, bukan kayak mata pelajaran sendiri gitu. Sumbernya nyebut ada morning circle buat check-in emosi, terus ada main peran buat pahami sudut pandang orang lain. Jadi kecerdasan emosional ini bukan cuma soft skill tambahan gitu ya, tapi justru fondasi biar pilar-pilar lain bisa jalan efektif. Bener gitu? Tepat sekali, betul. Tanpa fondasi SEL yang kuat, ya kolaborasi dalam proyek atau kemampuan berpikir kritis itu bisa jadi terhambat. Nah, ini membawa kita ke pilar A, Adaptive STEAM and Literacy. Sains, teknologi, rekayasa, seni, matematika. Tapi ada penekanan yang menarik di sini ya kan? Iya, saya juga nangkep itu. Sumber Anda secara spesifik banget ngaitin komponen arts atau seni ini sama filosofi Reggio Emilia soal 100 bahasa anak. Ini kayak pengakuan gitu ya, kalau kecerdasan dan cara anak berekspresi itu macam-macam, nggak cuma lewat ngomong atau nulis aja. Gimana tuh integrasinya di lapangan, prakteknya gimana? Integrasinya itu lintas disiplin, jadi nggak terpisah-pisah. Sumbernya ngasih contoh kegiatan kayak eksperimen sains sederhana, terus merancang sesuatu pakai loose parts atau bahan daur ulang, bahkan ekspresi musik atau visual. Nah, itu semua dijalin ke dalam proyek yang lagi jalan. Jadi anak bisa aja pakai bahasa seni buat eksplorasi konsep sains, misalnya. Ini secara bersamaan ngasah kreativitas sama pemikiran analitisnya. Wah, cara maduinya menarik banget ya. Oke, lanjut ke pilar keempat, C. Critical thinking and character. Fokus gandanya ini kedengarannya ambisius ya. Ngasah higher order thinking skills, HOTS, analisis, evaluasi, mencipta sekaligus nanemin nilai karakter kayak integritas, tanggung jawab. Dan cara numbuhinnya menurut sumber Anda ini sangat kontekstual, nggak abstrak. Guru secara sengaja pakai pertanyaan terbuka. Misalnya, menurutmu apa yang bakal terjadi kalau? Atau gimana kamu tahu? Itu buat mancing HOTS. Sementara itu, nilai-nilai karakter nggak diajarin kayak teori, tapi dipraktekin langsung, terus direfleksiin dalam kerja kelompok sehari-hari. Jadi menciptakan suasana di mana mikir kritis sama bertindak etis itu jalan bareng ya, nggak dipisah. Pasti nggak gampang tuh. Oke, terakhir nih, pilar E, Ecosystem and Empowerment. Ini kayaknya memperluas fokusnya keluar kelas ya? Benar sekali. Ini mengadopsi lagi konsep Reggio Emilia tentang lingkungan sebagai guru ketiga.
Sumbernya merinci implementasinya lewat 3 jalur utama. Pertama, koneksi komunitas. Misalnya, belajar dari pengrajin lokal atau tokoh masyarakat. Kedua, ekoliterasi. Kayak berkebun, proyek daur ulang, peduli lingkungan gitu. Dan yang ketiga, ini penting juga, agency atau pemberdayaan anak. Jadi anak dikasih pilihan nyata, punya suara dalam proses belajarnya sendiri. Ini tujuannya nanemin rasa keterhubungan dan tanggung jawab yang lebih luas ya sejak dini. Tanggung jawab ke komunitas, ke lingkungan, ke planet ini. Jadi kalau coba kita rangkum nih untuk Anda yang menyimak, kelima pilar PEACE ini, eksplorasi berbasis proyek, kecerdasan emosional dan empati, STEAM adaptif dan literasi, berpikir kritis dan karakter, sama ekosistem dan pemberdayaan. Ini bukan cuma daftar checklist ya, tapi kayaknya sebuah sistem utuh yang saling nguatin satu sama lain. Tujuannya jelas banget, perkembangan anak yang holistik. Nggak cuma kognitif, tapi juga sosial, emosional, etika, sampai kesadaran lingkungannya. Betul. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu hal dari materi ini yang bisa Anda bawa pulang untuk direnungkan lebih jauh. Setelah kita lihat bareng-bareng, gimana kerangka PEACE ini secara sadar merancang lingkungan sebagai guru. Nah, gimana Anda sekarang memandang potensi lingkungan terdekat Anda? Mungkin rumah, komunitas sekitar, atau alam sekitar Anda. Sebagai sumber pembelajaran yang kuat, nggak cuma buat kecerdasan aja, tapi juga untuk membentuk karakter dan rasa kepedulian pada anak-anak di sekitar Anda. Gimana tuh kira-kira? Wah, pertanyaan yang dalam tuh buat direnungkan. Terima kasih banyak sudah membersamai kami dalam Deep Dive kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.